Baiklah, eh, Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, terutama dari pengurus DPP Walubi ya, perwakilan umat Buddha DKI Jakarta, dan juga yang saya hormati para ASN ya, aparat sipil negara DKI Jakarta beragama Buddha pastinya. Pada kesempatan siang hari ini senang sekali saya Kadek Adnyana dapat bisa berjumpa melalui pertemuan ini ya, melalui Zoom, meskipun kita jauh, tetapi ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa bagi kami di Provinsi Sulawesi Utara dalam acara Puja Bakti ya, ASN DKI Jakarta. Dan salam kenal dari jauh dari Manado untuk saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati ya, tentunya para ASN DKI Jakarta, dan terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hal ini, hal yang sangat baik, dan kita akan melakukan satu puja bakti ya. Izinkan saya memimpin puja bakti ini secara parita atau theravada ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian yang saya hormati, marilah kita bersikap anjali. Tapi sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, apakah kedengaran suara saya, Ko Erik? Jelas kedengaran? Sudah terdengar Pak Kadi. Oh ya, baik. Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja puja bakti kita ya pada siang hari ini. Sebelumnya terimalah salam kasih dalam Dharma, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, selamat siang ya. Saya sebelum memulai puja bakti kita pada siang hari ini, saya akan membacakan Dhammapada atau Waga 160. Attahi attanu natho kohinato parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Artinya, diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri. Karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Marilah kita akan melakukan pembacaan atau mengucapkan nama Karagata, nama Karapada. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagawantang Abhiwademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang namasami Supati Panno Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang namami. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabagana Makarang Karumase. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato
Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang sarana gamana patang panamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Buddhanusati nayang karumase. Itipiso bhagava arahang samma sambuddho. Wijacarana sampanno sugato loka widu. Anuttaro purisa dhamma sarathi. Sattha dewa manusanang Buddho Bhagavati. Karena itulah Sang Bhagawa, beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan ke nibbana, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia yang sadar, yang patut untuk dimuliakan. Handamayang Dhammanusati nayang karumase. Swakhato bhagavata dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanayiko pacatang weditapo. Winyuhi. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang sangganusati nayang karumase. Supati panno bhagavato sawaka sanggo. Ujupati panno bhagavato sawaka sanggo.
Nyaya pati panno bhagavato sawaka sangho. Sami cipati panno bhagavato sawaka sangho. Ya didang catari purisa yugani ata purisa pugala esa bhagavato sawaka sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaneyo anuttarang punya ketang lokasa Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak baik. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak lurus. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak benar. Sangga siswa Sang Bagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang makhluk terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bagawa. Patut menerima pujaan, patut menerima suguhan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tiada taranya bagi makhluk dunia. Handamayang saca kirya gatayo panamase. Nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena saca wacena soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang damo me saranang warang etena sacha wacena soti te hotu sabada. Nati me saranang anyang sanggo me saranang warang etena sacha wacena soti te hotu sabada. Tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddhalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku. Dhammalah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Baiklah, Bapak Ibu Saudara sekalian, para SN, aparat sipil negara yang saya hormati di DKI Jakarta, tentunya pada kesempatan siang hari ini, saya bersama dengan Ketua DPD Walubi Provinsi Sulawesi Utara sudah siap standby di sini, dan senang sekali rasanya sekali lagi bisa bertemu, bisa bertatap muka melalui pertemuan ini ya. Dan selanjutnya tadi sudah membacakan parita, sekarang kita akan mendengarkan uraian dhamma atau ceramah dhamma dari Bapak narasumber kita ya. Sebelumnya saya di sini akan menampilkan dulu slide-nya karena beliau gelarnya panjang sekali. Jadi saya akan menampilkan slide-nya dulu untuk beliau ini.
Ya. Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, beliau bernama Bapak Wenry Runtuweni, SIP, MPA, MLS, LRIA. Ya, nanti biar supaya beliau yang menjelaskan dari gelar tersebut, ya Bapak Ibu sekalian. Nanti beliau beralamat di Jalan Santiago, ya Jalan Santiago 3 nomor 91, lingkungan 5, Kecamatan Peminting, ya Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Beliau punya nomor handphone 0821 ya 9602 8735, dan ini sekaligus sebagai sekretariat dari DPD Perwakilan Umat Buddha Indonesia Walubi Provinsi Sulawesi Utara. Ya, baik, nanti untuk Bapak Wenry Runtuweni nanti mungkin ada sesi tanya jawab, ya bisa nanti saya akan potong ketika sudah waktu untuk tanya jawab. Mungkin nanti Bapak Wenry biar bisa juga memperhatikan apa yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan ini supaya kita bisa tanya jawab, ya bisa kita tanya jawab tentang keyakinan, ya tema kita tentang keyakinan pada kesempatan ini. Baiklah, untuk kesempatan dan waktunya kami persilakan untuk Bapak Wenry Runtuweni, kami persilakan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih atas kesempatan untuk saya bisa berbuat kebajikan lewat sharing Dharma. Pada hari yang baik ini, kita akan sharing Dharma dengan tema keyakinan. Nah, marilah kita memulai sharing Dharma kita tentang keyakinan dengan bertanya atau merenungkan tentang tujuan hidup kita. Tanyakanlah kepada diri kita sendiri apa yang menjadi tujuan dalam hidup kita, terutama dalam situasi saat ini. Seluruh dunia, semua makhluk terdampak dengan wabah virus penyakit atau pandemi. Dalam kesempatan yang baik ini, kita renungkan tentang tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita bisa bersifat duniawi, seperti kita memiliki atau mendapatkan harta yang banyak, atau kita dihormati, ketenaran. Tujuan hidup kita juga bisa bersifat non-duniawi, yang pada umumnya kita kenal dengan nama masuk surga, atau di ajaran Buddhis yang tertinggi kita bisa mencapai nirvana. Nah, slide selanjutnya. Keyakinan bisa membawa kita untuk mendapatkan tujuan hidup kita, baik itu duniawi maupun non-duniawi. Sebelumnya, mari kita lihat keyakinan itu seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam melakukan perbuatan baik itu mempunyai 3 saluran.
Yang pertama, salurannya adalah lewat pikiran. Yang kedua, salurannya lewat perkataan. Dan yang ketiga, salurannya adalah lewat perbuatan. Keyakinan itu adalah satu perbuatan baik lewat saluran pikiran. Mengapa demikian? Nah, kalau bisa slide selanjutnya, kita akan melihat cerita tentang mata kundali. Bapak Ibu mungkin sudah banyak kenal atau banyak tahu cerita tentang mata kundali. Diambil dalam Dhammapada ayat yang kedua. Seperti yang kita ketahui bersama, cerita mata kundali ini mempunyai 3 poin yang penting. Yang pertama, bahwa kesunyatan mulia yang pertama. Seperti diceritakan, mata kundali itu dia sakit parah, bahkan dibiarkan sekarat sampai mati. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam keadaan apapun, mata kundali mempunyai keyakinan yang penuh kepada Sang Buddha. Jadi, walaupun tidak bisa berbuat apa-apa, karena dalam kondisi yang sakit parah, tetapi mempunyai keyakinan yang penuh kepada Sang Buddha. Sehingga mata kundali mempunyai atau memperoleh pahala yang luar biasa, yaitu segera langsung terlahir di alam surga Tawatimsa. Dan dari cerita mata kundali ini bisa kita lihat bersama ayat Dhammapadanya yang berbunyi, segala yang dialami didahului pikiran, dipelopori pikiran, dan diciptakan pikiran. Jadi seperti yang kita lihat bersama, keyakinan adalah dalam bentuk pikiran. Jadi yang pertama, supaya kita bisa mengetahui keyakinan itu saluran mana. Apakah dia saluran pikiran, perkataan, atau perbuatan? Dari ajaran Sang Buddha kita mengetahui bahwa keyakinan itu adalah dalam saluran pikiran. Selanjutnya, slide yang selanjutnya, bagaimana kita bisa membentuk atau mendapatkan suatu keyakinan yang benar, yang kokoh. Untuk hal ini, saya mengambil ayat yang ke-38 dalam Dhammapada. Dengan cerita latar, yaitu seorang biksu yang melepas jubahnya 6 kali. Nanti jubah yang ke-7, biksu tersebut baru mencapai tingkat kesucian. Nah, dalam 6 kali biksu tersebut lepas pakai jubah, kita bisa melihat bahwa biksu tersebut belum mengetahui atau mengerti tentang dharma sejati.
karena tidak mempunyai kebenaran atau dharma yang sejati, sehingga biksu tersebut mempunyai batin yang tidak tenang atau terombang-ambing. Sehingga walaupun sudah pakai jubah, akhirnya lepas lagi karena terombang-ambing batinnya. Namun, pada saat melepas jubah yang keenam, pada saat dia menyadari atau merenungkan tentang waktu itu biksu tersebut melihat istrinya yang lagi hamil, dia mendapatkan satu pencerahan. Dia mendapatkan satu dharma yang sejati, yang membuat batinnya tenang, dan sehingga mempunyai keyakinan yang kokoh untuk dia menjadi biksu lagi yang ketujuh sampai mencapai tingkat kesucian. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa untuk mempunyai satu keyakinan yang kokoh, yang teguh, kita harus mempunyai batin yang tenang. Batin yang tenang kita juga akan peroleh pada saat kita mengetahui atau mengenal, memahami dharma, kebenaran yang sejati. Dan kita akan lanjutkan di slide yang terakhir, sehingga menjawab pertanyaan yang ditanyakan pertama. Apa yang menjadi tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita bisa duniawi, bisa juga non-duniawi. Dan pada zaman Sang Buddha Sakyamuni, kalau kita bisa lihat, yang mencapai atau mendapatkan tujuan hidup duniawi diceritakan di situ seperti perumah tangga yang bernama Cita. Perumah tangga yang bernama Cita memperoleh kekayaan dan juga memperoleh ketenaran karena perumah tangga Cita mempunyai keyakinan teguh yang benar. Dan untuk keyakinan teguh yang benar sehingga mendapatkan tujuan yang non-duniawi, yaitu masuk surga terutama, atau mencapai kesucian, yaitu dalam cerita Mata Kundali, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian yang sudah diceritakan tadi, Mata Kundali dan Supa Buddha itu mendapatkan, seperti dalam sabda Buddha Sakyamuni, mereka mendapatkan tempat di alam surga Tawatimsa. Dan untuk biksu yang melepas jubah 6 kali, karena sudah menampakkan kesucian arahat, sudah memasuki nibbana. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, keyakinan merupakan satu dari 84.000 cara dalam berbuat baik. Dan dari ajaran kita sharing ini begitu luar biasa. Mudah-mudahan sekarang kita boleh mulai belajar mengembangkan atau mengkokohkan keyakinan kita kepada 3 permata, Buddha kesadaran, Dharma kebenaran, dan Sangha kesucian. Kira-kira begitu, moderator, adik. Untuk mungkin selanjutnya kita akan sharing, kita akan tanya jawab, atau ada yang mau menyampaikan, karena saya lebih senang sharing, karena dengan begitu mari kita belajar bersama-sama. Saya kembalikan kepada moderator untuk
tanya jawab atau mau sharing, mau disampaikan, mau berbagi tentang keyakinan. Karena keadaan sekarang, apalagi keadaan sekarang kan banyak makhluk mengalami begitu banyak kesulitan. Nah, biasanya pada saat orang mengalami banyak kesulitan, dia akan berdampak pada keyakinan. Kira-kira. Baik dengan Kok Wendri ya, dengan Bapak Wendri Rungkweni, terima kasih sudah. Sepertinya ini singkat, padat dan jelas, waduh ya, luar biasa tentang keyakinan ya. Memang tadi beliau sudah menjelaskan tentang keyakinan demikian. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin disampaikan atau ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan ya untuk session yang pertama dengan 3 pertanyaan, atau langsung saja dulu bisa memberikan tambahan, atau mungkin bisa menyampaikan tentang dhamma yang berkaitan dengan ini, kita bisa saling sharing di sini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, izin moderator. Silakan Pak Nurwito ya, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak moderator, serta Bapak Ibu, rekan-rekan ASN. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, saya ingin sharing saja dengan Bapak narasumber kita, Pak Wendri ya, dari Sulawesi Utara ya. Tadi dari cerita yang disampaikan ya tentang mata kundali ya, saya pikir kita bisa memahami ya bahwa keyakinan itu sangat penting untuk kita semuanya ya kan. Artinya keyakinan itu bisa mengubah penderitaan menjadi kebahagiaan ya. Nah, karena itu pentingnya keyakinan ini, maka kita harus betul-betul bisa meningkatkan juga keyakinan ini, atau kita sebarluaskan ke generasi kita ya, supaya perkembangan agama Buddha juga bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, saya ingin menanyakan kira-kira mungkin trik-trik jitu apa yang bisa disampaikan ke para generasi muda kita ya, agar tetap memiliki keyakinan yang kokoh ya, yang kuat terhadap Tritratna ya kan. Karena kan tantangan kita sekarang ini kan tadi luar biasa ya kan. Banyak hal yang harus kita antisipasi ya. Dan ya mungkin perlu kreativitas yang tinggi ya kan, agar mereka juga memiliki keyakinan yang semakin meningkat ya, sehingga umat Buddha bisa terus-menerus ya berkesinambungan dan bahkan bisa berkembang dengan baik. Itu aja mungkin mohon masukan dari Bapak narasumber kita. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih Bapak Nurwito, terima kasih, bagus sekali ya. Mungkin saya sempat berpikir demikian, tentunya untuk kalangan pemuda ya Pak ya, karena ini memang sangat dibilang sensitif sekali masalah keyakinan. Memang dari sekolah minggu, kemudian sampai besar, remaja, pemuda, nanti tahu-taunya pindah agama. Nah, ini yang menjadi perlu dipertanyakan ya. Kita perlu trik-trik atau jurus-jurus apa kira-kira yang bisa kita gunakan. Mungkin Bapak narasumber kita, Pak Wendri, mungkin bisa memberikan jurus-jurus jitu, Pak. Silakan, Pak Wendri. Baik, Mas Kadip, dan juga kepada Pak Nurwito, juga Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kita bisa buka slide kedua yang terakhir, yang ada tentang keyakinan yang kokoh datang dari batin yang tenang, dan batin yang tenang datang dari Dharma yang sejati. Jadi kalau saya untuk sharing, sebenarnya saya lebih menggunakan bahasa caranya bagaimana supaya generasi muda sekarang itu mempunyai keyakinan yang kokoh. Dari di sini, dari slide ini bisa kita
kita lihat, yang saya bisa sharingkan untuk generasi muda maupun siapa saja, terutama dalam keadaan yang sangat sulit. Karena biasanya keadaan yang sangat sulit yang membuat batin yang kacau itu bisa mempengaruhi keyakinan atau orang bisa berubah keyakinan. Itu berarti untuk mempunyai keyakinan yang kokoh, kita memulainya dengan memperkenalkan dharma yang sejati. Nah, kalau untuk mungkin yang masih adik-adik yang masih kecil, memang peran keluarga atau lingkungan untuk memperkenalkan dharma sejati ini luar biasa pentingnya. Terutama ya kalau ada ceritanya sekolah minggu atau dibiasakan orang tua membawa anak-anak itu pergi ke tempat ibadah. Nah, triknya juga banyak. Ambil contoh pada zaman Buddha Sakyamuni ada seorang istilahnya donatur utama yang mempunyai seorang anak yang pertama susah sekali anak itu mau pergi ke wihara mendengarkan ajaran Buddha. Padahal Buddha Sakyamuni sendiri loh yang mengajarkan dharma ini. Nah, dari ayahnya pertama memberikan satu bahasanya mungkin satu ketertarikan, yaitu anak, kalau kamu pergi ke wihara aja, pergi aja ke wihara, saya kasih hadiah. Jadi dari situ anak-anak itu, ya anak yang satu itu langsung ya pergi ke wihara. Walaupun datang ke wihara duduknya jauh-jauh atau cuman ini pertama-pertama seperti itu. Tahap yang kedua, donatur utama ini bilang sama anaknya, oh kalau kamu bawa pulang saja satu syair, satu kalimat dari Sang Buddha Sakyamuni, saya kasih kamu juga hadiah ketertarikan. Akhirnya anak itu berusaha untuk apa sih yang diomongkan, apa sih yang diajarkan Buddha Sakyamuni, untuk dia pulang ke rumah, dia kasih tahu bapaknya, sehingga dia dapat hadiahnya. Dia berlanjut sampai pada akhirnya sang anak itu mencapai satu keyakinan yang kokoh, sehingga waktu bapaknya mau kasih hadiahnya, dia bilang, tidak usah. Apa yang dia sudah peroleh, yaitu dharma sejati, merupakan suatu berkah yang luar biasa, melebihi hadiah-hadiah yang lain. Jadi kalau dari saya, kebetulan juga di wihara yang sering saya pergi, di daerah terpencil, begitulah saya bikin. Dengan memperkenalkan dharma sejati, tapi kita memberikan satu ketertarikan. Lama-lama, dia mengenal dharma sejati, membuat batinnya menjadi kokoh, sehingga keyakinannya menjadi teguh. Kira-kira demikian, Pak Moderator. Baik, terima kasih, Romo. Terima kasih. Ya, sepertinya demikian ya yang disampaikan untuk pertanyaan tadi. Sepertinya tadi sudah cukup mengerti ya dari Pak Nur itu juga. Sepertinya ini merupakan satu hal yang sangat perlu kita tiru juga gitu sebagai para pembimbing dhamma, atau masih kita di lingkungan wihara kita sering berikan ceramah ya. Mungkin kita bisa sampaikan juga hal-hal seperti ini kepada anak didik kita atau pada para umat ya yang memiliki anak-anak muda ya. Dan mungkin ada pertanyaan lagi dari saudara sekalian, waktunya masih panjang ini. Masih panjang, silakan
Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silakan. Atau mungkin sebelum apa ya, tadi saya dapat mengutip satu hal yang sangat menarik dari Bapak narasumber kita, bahwa jadi artinya kita perlu iming-iming dong Pak, begitu Pak ya Pak narasumber. Jadi hal yang seperti itu bisa kita terapkan gitu dalam apa ya, untuk menjadi biar apa tertarik anak muda kita ini, jadi perlu iming-iming begitu nggak kira-kira Pak? Terima kasih Pak Moderator. Mungkin ini kan lebih kepada pendidikan, dan saya nggak punya sarjana pendidikan, jadi cuman kalau waktu kita belajar atau kita mengajar, dalam proses itu kalau kita buat proses belajar mengajar itu lebih interaktif. Dan biasanya salah satu yang membuat interaktif itu adalah satu ketertarikan. Dia bisa bisa berbentuk hadiah atau satu bentuk apa ya, penghargaan gitu. Itu bisa, menurut saya, pengalaman saya pribadi dalam proses belajar mengajar itu bisa membantu gitu. Baik, jelas. Kalau bisa, saya mau tambahkan mungkin dalam hal ini untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi guru agung kita luar biasa, Buddha Sakyamuni, para Buddha itu luar biasa. Karena contoh mengajarkan kita bagaimana bisa berhasil dalam menempuh jalan duniawi, maupun kita juga mau menempuh jalan yang non duniawi. Nah, dalam ini diajarkan tentang keyakinan. Jadi tidak ada salah untuk kita sebagai perumah tangga untuk mendapatkan tujuan hidup kita secara duniawi, tapi secara yang benar, yaitu salah satunya lewat keyakinan. Gitu. Jadi mungkin yang hadir di sini semua lebih dari 90% adalah perumah tangga yang duniawi. Jadi dipahamilah, dikenallah ajaran Sang Buddha Sakyamuni dengan tentang keyakinan ini, sehingga bisa membantu kita mendapatkan tujuan hidup kita. Apalagi mungkin sekarang dalam suasana pandemi seperti ini, wabah penyakit, itu berbagai banyak kesulitan kita temui. Nah, pada saat kita mengenal ajaran Dharma yang sejati, kita akan mempunyai keyakinan teguh, sehingga kita bisa melewati keadaan sulit ini secara bersama-sama, dan akhirnya kita mendapatkan ya, semua makhluk boleh hidup lebih berbahagia. Baik. Sangat jelas, Pak. Terima kasih, Pak Benry. Ya, ini ada pertanyaan, saya lihat di chat ya. Ada satu kondisi katanya, ada satu kondisi di mana seringkali orang-orang saat keyakinannya mulai kuat ya, cobaan datang lebih banyak katanya. Bagaimana cara menghandle keadaan tersebut, Pak Benry? Silakan, Pak Benry. Jadi seandainya kita sedang mengembangkan keyakinan kita, ini kan bahasanya sedang mengembangkan keyakinan kita. Nah, dalam proses kita melatih diri mengembangkan keyakinan kita, di sekitaran kita muncul satu kejadian-kejadian, sehingga kita selalu mempertanyakan tentang keyakinan kita. Oleh karena itu, untuk supaya mempunyai keyakinan yang kokoh, kembali lagi ke slide yang kedua terakhir, kita harus mempunyai ketenangan, batin yang tenang. Jadi, anggap terjadi sesuatu. Nah, terjadi sesuatu yang kita tidak suka. Atau terjadi sesuatu yang lain dari yang kita suka. Seumpamanya kita menyukai A, tetapi yang terjadi B. Nah, di sini, kejadian ini membuat kita, kok kita yakin A, kenapa jadi B ya? Gitu. Kalau kita turun satu tingkat,
Cara yang pertama adalah kita tenang dulu, mempunyai batin yang tenang. Karena biasanya kalau terjadi kejadian yang bukan kita suka, biasanya kalau nggak kita panik, biasanya kita marah. Ya. Nah, kita tenang dulu, tenangkan batin. Sesudah kita tenangkan batin kita, baru kita renungkan dulu dharma sejati. Ambil contoh, apakah keinginan kita A itu adalah dharma sejati? Ambil contoh, keyakinan kita adalah ya bahasanya kita mau korupsi. Korupsi bisa bikin saya bahagia. Itu keyakinan saya, contoh. Nah, yang terjadi B itu bahwa korupsi itu sebenarnya bikin celaka. Kita berhadapan dengan hukum. Nah, sehingga kita bisa dharma sejati kita yang kita anggap dharma sejati, kita renungkan. Apa benar nih korupsi itu bisa bikin kita bahagia? Ataukah belajar memberi dengan tulus membuat kita berbahagia, lebih berbahagia? Jadi kalau saya setiap terjadi satu kesulitan, sebenarnya mari kita pikirkan itu sebagai satu berkah. Karena dengan kesulitan berarti kita boleh merenungkan kembali dharma yang kita punya. Sehingga dengan dharma yang benar-benar sejati, kita akan membuat batin yang tenang, membuat kita keyakinan lebih hari lebih kokoh. Kira-kira demikian. Baik. Jadi demikian ya Pak Wendri ya. Jadi artinya mulai dari ketenangan batin. Jadi ketika masalah muncul, maka kalau bisa kita renungkan dulu, kita tenangkan diri kita renungkan dan kembali kepada dharma itu sendiri. Begitu kira-kira Pak? Ya, Gitu. baik. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi yang berkaitan dengan keyakinan atau ada yang mungkin suka sharing tentang keyakinan ini? Ya, silakan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para ASN DKI Jakarta, silakan. Ya, ini ada satu hal lagi ya, ini nih. Nah, saya akan baca. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan mungkin boleh langsung bercerita, boleh langsung diucapkan di sini. Tapi karena ini ada cap yang sudah duluan, ada pertanyaan begini, Pak Wendri, dari siapa Edi Widjaja ya. Pak, bagaimana mungkin pemuda mengenal dharma sejati? Sedangkan mereka sendiri tak tertarik untuk mendengarkan dharma katanya. Bila disampaikan tidak menarik begitu. Nah, itu Pak, bagaimana Pak? Silakan Pak. Ya, Pak Edi, seperti yang sudah saya contohkan tadi, itu terjadi di zaman Buddha Sakyamuni sendiri, yaitu terjadi kepada anak dari donatur utama. Itu saya agak lupa namanya, Ananta Pindataka apa gitu. Tapi saya tahu beliau adalah donatur utama Buddha Sakyamuni. Seperti yang Pak Edi bilang, kok tidak terlalu tertarik. Memang seperti itu. Jadi mungkin apalagi dengan zaman sekarang, itu yang saya bilang, virus ini membuat kita harus banyak berinteraksi lewat digital. Nah, mungkin dengan keadaan ini, marilah kita mulai undang anak-anak itu untuk secara digital menggunakan teknologi, karena biasanya anak-anak suka teknologi gitu, suka mereka lebih suka teknologi. Di sini, ayo kita ini ya mungkin kita belikan teknologi tentu sesuai dengan kantong, dengan keadaan, tapi mulai mengajak anak-anak itu mengikuti. Oke ya, papa, mama beliin teknologi, tapi kita wajib ikut Zoom ya untuk mengenal dharma. Pelan-pelan, ya, seperti itulah mungkin. Jadi seperti yang
donatur utama zaman Buddha Sakyamuni bikin kepada anaknya sampai anaknya mempunyai keyakinan dengan mengenal Dharma sejati, kira-kira itu bisa kita tiru di zaman sekarang ini walaupun sudah 2.500 tahun yang lalu, tapi menurut saya Dharma Sang Buddha Sakyamuni masih berlaku sampai saat ini. Demikian. Bisa dengar suara Pak Moderator? Maaf. Ya, jadi baik Pak Edi tadi sudah menyampaikan terima kasih pada Pak Wendri atas jawaban yang diberikan. Jadi saya rasa juga para ASN semua pastinya sudah belajar agama Buddha dengan baik ya, dan pastinya sudah tahu cara-cara jitu ya untuk bagaimana mendidik anak dan bagaimana cara untuk memberikan dharma kepada pemuda ya. Ya, oke. Mungkin satu pertanyaan lagi ya, bisa disampaikan sebagai pertanyaan terakhir. Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau kalau tidak, ya saya akan lihat saja ini namanya, tapi dari sekian ini cukup banyak ya, 24 ya, tadi 26, tapi tadi sudah ada yang keluar satu, minta izin ya karena ada kesibukan. Saya akan, teman saya ini namanya Aminah, boleh nggak on kamera? On kamera? Bisa mungkin berikan sharing dhamma? Gimana kabarnya? Baik Pak, Namo Buddhaya. Ya, Namo Buddhaya. Ya, silakan. Mungkin ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin memberikan tentang tentang keyakinan ini. Silakan Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari siapa? Ibu Aminah ya, silakan. Tidak ada Pak. Iya, baik. Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya boleh tanya, Ibu Aminah, keyakinannya sekarang bagaimana menurut Ibu Aminah? Ya Pak. Kalau Ibu Aminah sekarang mempunyai keyakinan kepada Buddha Dharma Sangha, seperti apa kira-kira? Kalau bisa saya hanya sedikit. Ya Pak, terima kasih. Saya memiliki keyakinan kepada Sang Triratna, yaitu keyakinan saya beragama Buddha, yang mana kita melaksanakan dhamma, ajaran dari Sang Buddha dalam kehidupan sehari-hari, mencoba untuk melakukan kebajikan dan dengan didasarkan pada keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Triratna, semoga kita bisa melaksanakan dhamma dengan baik untuk mencapai cita-cita kita yang kita inginkan Pak, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam berbuat baik untuk menjalankan dharma ajaran Sang Buddha. Begitu Pak dari saya, Namo Buddhaya. Kalau saya nanya, maksudnya Ibu Aminah yakin dengan keadaan sekarang, mempunyai keyakinan nggak untuk mencapai tujuan hidup Ibu Aminah? Tunggu. Iya Pak, semoga kita bisa melakukan dengan ada ini boleh bicara dan ya, lanjut. Mungkin boleh 1 menit lagi. Putus Pak. Itulah yang tujuannya kan, supaya kita dengan keyakinan, kan ada 84.000 cara, dengan keyakinan kita akan mencapai tujuan hidup kita. Nah, tujuan hidup Ibu Aminah sudah yakin ya bisa tercapai dengan keyakinan yang kokoh kepada Triratna. Enggak putus Pak suaranya Pak. Putus. Bisa dengar ini Bu Aminah? Agak putus-putus Pak, enggak begitu jelas. Oh, moderator bisa dengar? Ya, baik, boleh mendengar. Ya, mungkin Pak Wendri, kita karena waktunya hanya 5 menit lagi ya. Ya, tadi Pak Wendri ada menyampaikan kepada Ibu ya, mungkin kepada kita semua ya, apakah
kita sekarang sudah memiliki tujuan hidup sesuai dengan keyakinan kita. Kira-kira begitu ya, Pak Wendri ya. Selain tujuan hidup kita, apa kita sudah yakin keyakinan kita bisa membuat kita mendapatkan tujuan hidup kita? Itu mungkin pertanyaannya. Itu yang kita renung. Iya. Oke. Iya. Ya, mungkin tadi katanya suara sinyal agak putus-putus ya, Pak Wendri. Saya rasa mungkin Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian semua yang sekarang masih standby dengan penuh semangat, saya rasa mereka memiliki satu hal yang sangat baik, tujuan yang baik dengan penuh keyakinan. Dengan keyakinan tersebut, saya rasa memberikan satu kebahagiaan ya bagi kita masing-masing di dalam melaksanakan ajaran Buddha, ya, ajaran Buddha Dharma itu sendiri. Oke. Saya tidak asing lagi nih, 1 menit lagi mungkin mohon dari Ibu Puji ya, Bu Puji Hartati, Namo Buddhaya, bisa memberikan saran-sarannya atau apa, silakan Ibu, 1 menit saja. Terima kasih Ibu, silakan. Ya, terima kasih Pak Adi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya sih tidak memberikan saran ya, cuman mungkin berargumen aja ya. Dengan keyakinan saya tentunya bisa mencapai tujuan hidup saya, Pak Wendri. Kenapa? Karena dengan keyakinan, contohnya misalnya saya yakin terhadap hukum karma, bahwa apapun yang saya lakukan, saya yang akan memetik buahnya. Nah, dengan keyakinan itu, maka saya berusaha bagaimana saya bisa introspeksi diri untuk menjadi lebih baik, koreksi diri supaya tentunya hasil kebahagiaan bisa saya dapatkan. Karena kebahagiaan itu memang bukan tergantung siapa-siapa, tapi tergantung bagaimana kita mengolah pikiran kita, mengolah batin kita, supaya keadaan apapun yang kita miliki harus terima. Memang itulah yang harus kita jalani. Itulah buah yang kita petik. Seperti itu Pak Wendri. Terima kasih. Wow, luar biasa ini. Bu Puji, salam dari Manado. Terima kasih Bu ya. Kebahagiaan tergantung pada diri kita sendiri. Wah, ya baik. Sepertinya cukup ya, Pak Wendri, sudah sangat jelas sepertinya kita semua di sini. Kita kembali ke Pak Erik ya, silakan ini selanjutnya bagaimana atau foto bersama, silakan Pak. Baik, saya menggantikan. Oh ya. Kita sekarang foto bersama ya. Ya, sepertinya begitu ya, Yu Chen ya, silakan foto bersama. Baik, Bapak Ibu yang bisa mungkin dipersilahkan. Oke. Senyum. Saya hitung dulu ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih. Tadi kita sudah, nanti sepertinya ada YouTube-nya ya, nanti mungkin bisa dilihat di YouTube kita seperti apa diskusi kita. Terima kasih sekali lagi buat para ASN yang luar biasa semangatnya dari agama Buddha tentunya yang dari DKI Jakarta. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hal ini. Terima kasih Pak Wendri. Terima kasih atas ceramah dharmanya. Para panitia DPP, pengurus DPP Walubi ya, di Jakarta. Terima kasih. Dan jangan lupa main ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Kita di sini banyak juga wihara-wihara ya, tempat ibadah agama Buddha. Nanti bisa ketemu Pak Wendri langsung, bisa kontak kami di sini dan kami akan bisa menyambut Bapak Ibu sekalian dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih. Akhir kata, terimalah salam kasih dalam Dharma. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Saya Izin live,